Mengejutkan, kenapa striker Manchester City Erling Haaland dilepas oleh Norwegia? Cederakah? Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Kyle Walker akui menyesal tinggalkan Manchester City demi AC Milan. Nasi sudah menjadi bubur. Bocah ajaib ini belum main di Etihad, tapi fans Manchester City sudah jatuh cinta. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Mengejutkan, kenapa striker Manchester City Erling Haaland dilepas oleh Norwegia? Cederakah? Erling Haaland dipulangkan lebih awal ke Manchester City setelah Federasi Sepak Bola Norwegia dalam kurung NFF resmi melepasnya dari agenda internasional. Meski baru saja mencetak hat-trick brilian yang membawa Norwegia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Sang mesin gol tak akan tampil saat menghadapi Selandia Baru di laga uji coba. Keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran Haaland yang kini tengah berada dalam performa luar biasa, baik di timnas maupun Manchester City. Ia sudah mencetak 12 gol dari 9 laga musim ini di EPL, menjadikannya top skor sementara. NFF menjelaskan bahwa beberapa pemain, termasuk Haaland, dipulangkan karena padatnya jadwal pertandingan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi City yang tengah bersaing di berbagai kompetisi. Uniknya, Haaland mengungkap bahwa kelahiran anak pertamanya justru membuatnya tampil lebih fokus dan tenang. Menurut Anda, apakah keputusan Norwegia melepas Haaland ini tepat? Bagaimana pengaruhnya terhadap performa Manchester City ke depan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Florentino Luz dari Burnley. Florentino Luz, gelandang bertahan asal Portugal, mencuri perhatian setelah tampil konsisten bersama Burnley musim ini. Di tengah kebutuhan Manchester City akan kedalaman skuad, terutama sebagai pelapis Rodri, Florentino hadir sebagai solusi yang layak dipertimbangkan. Berbekal pengalaman bersama Benfica di Liga Champions, Florentino sudah terbiasa tampil di bawah tekanan. Akurasi operannya yang mencapai 8.689% di Premier League menunjukkan kecocokan dengan filosofi permainan Pep Guardiola. Ia juga piawai dalam distribusi umpan panjang dengan tingkat keberhasilan sekitar 79%. Dari segi bertahan, Florentino mencatat rata-rata lebih dari 2 intercept dan 3 tackle sukses per laga. Fisiknya tangguh, stamina prima, dan duel udaranya kuat, atribut penting untuk bersaing di level tertinggi. Uniknya, ia masih berstatus pinjaman dari Benfica dengan opsi beli sekitar 22 juta. Untuk kualitas kelas dia, harga tersebut terbilang murah bagi klub seperti City. Menurut kamu, apakah Florentino Luz layak direkrut Manchester City? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Kyle Walker akui menyesal tinggalkan Manchester City demi AC Milan. Nasi sudah menjadi bubur. Kyle Walker mengungkapkan penyesalannya setelah hengkang dari Manchester City dan bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer pertengahan musim 2024/2025. Keputusan itu ia ambil karena kehilangan posisi utama sebagai bek kanan dalam skuad Pep Guardiola. Saat City terpuruk 6 kekalahan dan 2 imbang dalam 9 laga Premier League, Walker justru memilih pergi. Ia mengakui sebagai kapten seharusnya bertahan dan memimpin tim di masa sulit. "Saya egois. Untuk pertama kalinya, saya hanya memikirkan diri sendiri dan ingin bermain," ujar Walker kepada Sky Sports. Meski awalnya tampil menjanjikan di Milan, cedera dan penurunan performa membuatnya tersisih. Milan menolak mempermanenkan kontraknya dan akhirnya ia berlabuh ke Burnley musim panas ini. Kini ia sudah tampil dalam 7 laga Premier League bersama The Clarets.
Menurut kamu, apakah keputusan Walker meninggalkan City adalah langkah yang tepat atau justru kesalahan besar dalam kariernya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bocah ajaib ini belum main di Etihad, tapi fans Manchester City sudah jatuh cinta. Sverre Nypan, gelandang 18 tahun asal Norwegia, baru dipinjamkan Manchester City ke Middlesbrough, tapi performanya sudah mencuri perhatian. Meski belum debut di Etihad, fans City mulai jatuh cinta pada bakat muda yang satu ini. Debut di tim senior Rosenborg saat masih 14 tahun membuktikan bahwa Nypan bukan pemain biasa. City berhasil mengalahkan banyak klub top Eropa untuk mengamankan jasanya musim panas lalu dengan rencana mematangkannya lewat pengalaman di Championship. Di bawah asuhan Rob Edwards, Nypan telah tampil 7 kali musim ini. Fleksibilitasnya luar biasa, bisa bermain sebagai gelandang serang maupun tengah, dan yang paling menonjol adalah mentalitasnya. Meski baru bermain di Inggris, ia tak terlihat canggung dan selalu siap berkontribusi baik menyerang maupun bertahan. Satu momen spesial saat Nypan memblok tembakan lawan dan merayakannya seperti gol. Rob Edwards pun tak ragu menyebutnya sebagai pemain dengan kualitas besar. Menurut kamu, apakah Nypan bisa menjadi bintang masa depan Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cari bek tengah baru, Manchester United incar Dayot Upamecano dari Bayern Munich. Manchester United mulai bergerak mencari bek tengah baru. Laporan dari Sky Sports Germany menyebutkan bahwa Setan Merah tengah mengincar Dayot Upamecano dari Bayern Munich sebagai calon pengganti Harry Maguire yang kontraknya akan habis pada 2026. MU sebenarnya masih berusaha memperpanjang masa bakti Maguire di Old Trafford. Namun, mereka juga bersiap dengan rencana cadangan. Nama Upamecano muncul sebagai target utama karena performanya yang konsisten dan gaya bermain yang mirip dengan Maguire. Asal Prancis ini sudah beberapa musim menjadi andalan di lini belakang Bayern Munich dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Bundesliga. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026 dan hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan. Yang membuat MU tertarik, Upamecano bisa didatangkan secara gratis jika tak memperpanjang kontraknya. Tapi persaingan diprediksi ketat karena Real Madrid dan Liverpool juga mengincarnya. Menurut kamu, apakah Dayot Upamecano layak jadi penerus Maguire di MU? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Enzo Maresca tak menyesal diusir usai selebrasi emosional lawan Liverpool. Enzo Maresca menegaskan tak menyesal diusir dari lapangan usai selebrasi penuh emosi saat Chelsea menang dramatis 2-1 atas Liverpool di Stamford Bridge. Gol kemenangan dicetak Estevao Willian di menit akhir memicu luapan semangat dari manajer berusia 44 tahun itu. Maresca berlari ke sisi lapangan dan merayakan bersama pemain serta staf yang akhirnya membuatnya diganjar kartu merah. Meski menerima keputusan wasit, ia mengaku tindakannya murni spontan. Sepak bola adalah gairah dan naluri. Saya tidak menyesal, itu momen luar biasa, ujarnya. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Chelsea di kandang dan jadi simbol kemajuan tim muda The Blues di bawah arahannya. Meski harus absen saat melawan Nottingham Forest karena hukuman, Maresca yakin tim tetap fokus. Setelah itu, Chelsea akan bersiap hadapi Ajax di Liga Champions, ujian penting menjaga tren positif. Menurut kamu, apakah reaksi emosional Maresca wajar atau berlebihan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Arsenal kejar Arda Güler, gelandang muda Real Madrid yang sudah cetak 10 gol musim ini. Arsenal dan Tottenham Hotspur dilaporkan siap bersaing untuk merekrut Arda Güler. Gelandang muda berbakat milik Real Madrid yang musim ini telah mencetak 4 gol dan 6 assist dari 16 laga La Liga, total 10 kontribusi gol di usia 20 tahun. Didatangkan dari Fenerbahce pada 2023 seharga 17 juta, Güler langsung mencuri perhatian di skuad utama Los Blancos. Meski baru bergabung setahun lalu, performa cemerlangnya membuat banyak klub top Eropa tergoda, termasuk Arsenal dan Spurs yang disebut siap melakukan apapun demi membawanya ke Premier League. Namun, Real Madrid diyakini tak akan melepasnya dengan mudah. Kontrak Güler masih tersisa 3,5 tahun dan valuasinya di Transfermarkt mencapai 52,2 juta, angka yang kemungkinan masih jauh di bawah harga jual sebenarnya. Pujian pun datang dari Xabi Alonso dan mantan pelatih Carlo Ancelotti yang menyebut Güler sebagai gelandang luar biasa dengan perkembangan pesat. Menurut kamu, apakah Arda Güler cocok untuk Arsenal? Haruskah The Gunners serius mengejarnya musim panas nanti? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Jamu Manchester United, Liverpool terancam kehilangan Ibrahima Konate. Kabar buruk menimpa Liverpool jelang laga panas kontra Manchester United di Anfield pada pekan ke-8 Premier League 2025/2026. Andalan mereka Ibrahima Konate dilaporkan mengalami cedera kaki dan diragukan tampil. Seharusnya Konate memperkuat timnas Prancis di jeda internasional, namun ia dipulangkan lebih awal karena masalah fisik. Didier Deschamps langsung memanggil Benjamin Pavard sebagai pengganti. Saat ini Konate masih dalam pemantauan tim medis Liverpool. Cedera yang dialami tergolong ringan, namun belum ada kepastian apakah ia bisa pulih tepat waktu. Jika fit, kemungkinan ia hanya akan tampil sebagai pemain cadangan. Selain Konate, Liverpool juga dipastikan tanpa Giovanni Leon yang masih cedera, sementara kiper utama Alisson diragukan tampil. Dengan kondisi seperti ini, mampukah The Reds bangkit dari 3 kekalahan beruntun dan mengalahkan rival abadi mereka? Menurut kamu, seberapa besar dampak absennya Konate bagi Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar.